Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang sekilas terdengar sederhana. Sebuah perjalanan dengan bus, namun ini bukan bus biasa. Ini adalah bus mewah, berdesain futuristik, berstandar internasional, dan yang paling penting, buatan Indonesia. Sebuah pemandangan yang dulu nyaris tak pernah terbayangkan, kini justru berubah menjadi sumber kegelisahan baru di kawasan. Malaysia kembali dibuat panas, bukan oleh isu perbatasan, bukan oleh konflik politik, dan bukan pula oleh perang dagang terbuka. Panas itu datang dari arah yang sama sekali tak terduga, dari sebuah sektor yang selama ini dipandang sebelah mata, industri karoseri bus Indonesia. Selama bertahun-tahun, Malaysia memosisikan dirinya sebagai negara yang lebih rapi, lebih modern, dan lebih siap dalam sektor transportasi kawasan Asia Tenggara. Citra itu melekat kuat, baik di benak publik regional maupun di kalangan analis industri. Indonesia, di sisi lain, lebih sering dilihat sebagai pasar besar negeri dengan jutaan konsumen, namun jarang dipersepsikan sebagai produsen bernilai tinggi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, peta itu mulai bergeser perlahan, tanpa gemuruh iklan global, tanpa kampanye besar-besaran, dan nyaris tanpa sorotan media arus utama. Industri bus Indonesia melaju senyap, dan tiba-tiba saja sudah berada jauh di depan. Ketika bus buatan anak bangsa mulai beroperasi di jalanan Arab Saudi dan dipamerkan dengan penuh kebanggaan di India, reaksi tak terucap muncul di Kuala Lumpur. Media otomotif regional mulai membandingkan. Para analis industri mulai berbisik, dan satu kenyataan yang sulit dibantah perlahan mengemuka. Indonesia sedang naik kelas. Sementara itu, negara tetangga yang dulu merasa lebih mapan mulai merasakan tekanan. Sorotan global yang selama ini tertuju pada pemain lama, kini berbelok ke Jakarta, Boyolali, Semarang, dan Malang. Yang menarik, kebangkitan ini tidak datang dari sektor yang selama ini dianggap prestisius. Bukan mobil listrik yang penuh sensasi, bukan motor massal yang membanjiri pasar, melainkan bus. Kendaraan publik yang kerap dipandang sebagai sektor kelas 2 justru menjadi ujung tombak kebangkitan industri otomotif Indonesia di mata dunia. Ketika Arab Saudi dan India membuka pintu lebar-lebar bagi bus buatan Indonesia, pesan industri dan geopolitik itu terasa hingga Asia Tenggara. Malaysia pun ikut merasakannya, dan suhu persaingan naik tanpa perlu satu kata pun diucapkan secara terbuka. Keberhasilan Indonesia menembus pasar Arab Saudi menjadi bukti paling keras dari perubahan ini. Dalam periode 2022 hingga 2024, sekitar 1.000 unit bus buatan Indonesia masuk dan beroperasi di kerajaan tersebut. Ini bukan angka kecil, dan jelas bukan simbolik. Arab Saudi dikenal sebagai pasar dengan standar teknis yang sangat ketat, terutama untuk transportasi publik yang melayani jutaan jemaah haji dan umrah setiap tahun. Bus-bus dengan bodi produksi perusahaan karoseri Indonesia seperti Laksana dan Tentrem beroperasi di kota-kota strategis seperti Makkah dan Madinah, serta di kawasan pengembangan baru yang menjadi bagian dari proyek ambisius Vision 2030. Arab Saudi bukan pembeli sembarangan. Negara ini menerapkan proses seleksi panjang dengan spesifikasi teknis yang rinci. Pada tahun 2023, Otoritas Transportasi Saudi secara terbuka menyatakan bahwa setiap bus impor harus memenuhi standar keamanan jangka panjang, ketahanan terhadap cuaca ekstrim, efisiensi operasional, serta tingkat keselamatan penumpang yang tinggi. Fakta bahwa bus Indonesia lolos dan dipilih dalam skema pengadaan besar ini menjadi validasi industri yang objektif. Ini bukan hasil lobi politik, bukan pula sekadar buah kedekatan diplomatik. Ini adalah pengakuan kualitas yang sulit dibantah. Keberhasilan di Arab Saudi dengan cepat menarik perhatian dunia transportasi regional. Pada paruh kedua 2024, sorotan itu datang dari Asia Selatan, dari sebuah negara dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa dan sistem transportasi publik yang sangat kompleks, India. Di berbagai pameran dan eksibisi transportasi, bus dengan bodi buatan Indonesia dipajang secara terbuka. Beberapa unit bahkan ditampilkan sebagai model percontohan untuk pengembangan armada pariwisata dan intercity. Yang lebih menarik, ketertarikan India tidak berhenti pada pembelian unit jadi. Media industri besar di India mengungkap bahwa pemerintah daerah dan otoritas transportasi setempat tengah menjajaki kerjasama yang jauh lebih dalam dengan perusahaan karoseri Indonesia. Pembicaraan mencakup lisensi produksi, kolaborasi desain, hingga kemungkinan transfer teknologi. Ini adalah lompatan persepsi yang signifikan.
Indonesia tidak lagi dipandang hanya sebagai lokasi produksi murah, melainkan sebagai pusat keahlian desain dan rekayasa bodi bus yang layak dijadikan mitra strategis. Kepercayaan dari Arab Saudi dan India ini dibangun oleh faktor teknis yang konsisten, bukan oleh sentimen emosional atau basa-basi diplomatik. Salah satu keunggulan utama bus buatan Indonesia terletak pada desain dan ergonomi. Pendekatan desain yang modern dan futuristik berpadu dengan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Interior dirancang dengan ruang duduk yang lega, sistem pendingin udara yang efisien, serta pencahayaan yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dalam studi bersama Asosiasi Operator Bus Timur Tengah tahun 2023, desain interior bus Indonesia dinilai lebih fleksibel dibandingkan produk massal dari beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah besar, terutama bagi negara seperti India yang memiliki kondisi geografis dan kebutuhan penumpang yang sangat beragam. Selain desain, fleksibilitas produksi menjadi senjata rahasia yang sulit disaingi. Berbeda dengan pabrikan besar dari Jepang, Korea Selatan, atau Tiongkok, yang mengandalkan volume produksi raksasa dengan jalur manufaktur yang kaku, perusahaan karoseri Indonesia mampu menyesuaikan spesifikasi dalam waktu relatif singkat. Perubahan konfigurasi, penyesuaian interior, hingga adaptasi terhadap regulasi lokal dapat dilakukan tanpa proses birokrasi panjang. Bagi negara dengan kebutuhan transportasi yang dinamis, kemampuan ini menjadi aset yang sangat berharga. Faktor berikutnya adalah efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Bus buatan Indonesia umumnya ditawarkan dengan harga lebih rendah dibandingkan produk Jepang atau Korea Selatan, namun tetap memenuhi standar internasional. Di tengah tekanan fiskal global, efisiensi semacam ini menjadi pertimbangan utama banyak pemerintah. Negara-negara kini dituntut membangun sistem transportasi publik yang andal tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Dan Indonesia menawarkan solusi yang pas di tengah kondisi tersebut. Masuknya Indonesia ke pasar bus internasional terjadi pada saat persaingan global semakin ketat. Selama bertahun-tahun, pasar ini didominasi oleh Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Kehadiran pemain baru dari Asia Tenggara mengubah persamaan lama. Sejumlah analis melihat fenomena ini sebagai tantangan struktural terhadap dominasi yang sudah mapan. Indonesia hadir dengan kombinasi langka antara tenaga kerja terampil, biaya kompetitif, dan budaya desain yang progresif. Dalam konteks geopolitik industri, kemunculan Indonesia juga berarti diversifikasi rantai pasok global. Hal ini menjadi semakin relevan setelah Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok serta konflik Rusia-Ukraina mengguncang logistik internasional. Negara-negara kini lebih berhati-hati untuk bergantung pada satu sumber atau satu blok kekuatan. Dengan posisi geopolitik yang relatif netral, Indonesia tampil sebagai alternatif yang menarik. Dampak kebangkitan ini pun mulai terasa di dalam negeri. Pusat-pusat produksi karoseri di Boyolali, Semarang, dan Malang mengalami peningkatan permintaan. Kapasitas produksi diperluas, tenaga kerja diserap, dan jaringan industri pendukung ikut bergerak. Mulai dari industri baja, interior, hingga sistem kendaraan, semuanya terdorong oleh lonjakan permintaan ekspor. Ini bukan sekadar cerita tentang neraca perdagangan, melainkan tentang transformasi struktur industri nasional. Untuk pertama kalinya dalam skala besar, Indonesia mengekspor bukan hanya produk fisik, tetapi juga keahlian, desain, dan reputasi. Indonesia perlahan bergerak dari posisi sebagai pasar menuju peran sebagai pusat keahlian. Namun di balik keberhasilan ini, tantangan besar masih membayangi. Konsistensi kualitas, perlindungan hak kekayaan intelektual, dukungan kebijakan industri, serta diplomasi perdagangan akan menentukan apakah momentum ini berlanjut atau berhenti sebagai anomali sesaat. Pengalaman Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa industri otomotif tidak pernah tumbuh hanya dengan membiarkan pasar bekerja sendiri. India memahami hal ini dengan sangat baik, dan ketertarikannya terhadap bus buatan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik yang lebih luas. Pameran bus Indonesia di India dan operasional bus Indonesia di Arab Saudi bukan sekadar promosi produk. Dalam praktik hubungan internasional, ini adalah sinyal politik. Sinyal bahwa negara-negara berkembang mulai saling memperkuat tanpa selalu berada di bawah bayang-bayang kekuatan lama. Menariknya, respons dari Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok relatif sunyi. Namun di balik layar, pengakuan mulai muncul bahwa Asia Tenggara dan khususnya Indonesia tak lagi bisa diabaikan. Bus Indonesia kini bukan hanya alat transportasi,
melainkan simbol perubahan arah kekuatan industri di kawasan. Ya,